ada talk show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM Setresi Suara Satu Kata Penuh Maka Pasti Selalu di Hati. Terima kasih masih bersama kami di program Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Dan kita masih membahas mengenai program dahsyat ini ya Bu ya. Tadi kita sudah mengenai pengertiannya, apanya gitu. Sekarang tujuannya. Tujuan dari kegiatan dahsyat ini apa nih Bu? Tujuannya begini, kan supaya anak-anak apalagi sekarang kan giat-giatnya pemerintah untuk menurunkan angka stunting tuh, sesuai dengan program nasional gitu kan. Jadi kita adakan dapur sehat ini maksudnya supaya anak-anak kita yang ada baik itu di lingkungan kita sendiri atau di lingkungan di desa, kan ini sasaran kita desa lah ini, karena kan anak-anak ini yang paling banyak kan itu di desa. Nah jadi di desa itu kita harapkanlah anak-anak yang mulai dari dia ibu hamil maupun dari bayi gitu. Jadi supaya kita bisa mencegah supaya anak-anak nanti dilahirkan dia tidak terindikasi stunting gitu loh. Kalau dia bagus gizinya di saat dia hamil itu, ini sebenarnya kita data itu dari yang namanya ada yang 1000 HPK. Gitu. 1000 HPK ini maksudnya 1000 hari kelahiran. Gitu. Begitu dia dinyatakan hamil, berarti disitulah dihitung bahwa disitulah kita buat konsumsi gizinya, menu makanannya apa-apa aja gitu yang perlu dikonsumsi si ibu hamil ini, sehingga nanti anak ini lahir, begitu lahir ASI si ibu ini bagus gitu. Nah jadi namanya ada ASI eksklusif yang diberikan mulai dari 0 sampai 6 bulan. Dari 0 sampai 6 bulan ini aksi eksklusif ini harus betul-betul diberikan kepada itu artinya nggak boleh dicampur apa-apa. Nggak boleh dicampur-campur. Itu gitu. yang kadang masyarakat kita nggak tahu ya. Iya. Yang masa 6 bulan pertama ini nggak boleh dikasih apa-apa. Bahkan air putih pun nggak boleh. Nggak boleh, harusnya. harus ASI, namanya eksklusif kan gitu. Nah, jadi setelah nanti dia berumur 6 bulan baru ada yang namanya MPASI. MPASI ini kan makanan pendamping ASI, itu pun hanya susu. Oh, hanya susu aja. Hanya susu sampai dia berumur 2 tahun. Gitu, diberilah dia susu. Ya kalau dia udah berumur 1 tahun nanti kita kasihlah dia buah-buahan. Itu pun yang lembek gitu. Ada teksturnya kan, mulai dari lembek. Seandainya pun si bayi itu pun masih kurang rasa dia, masih merasa lapar, kita beri aja bubur gitu. Buburnya itu pun kalau bisa kita blender. Di blender lah itu, masukkanlah itu masih tadi. disaring ya kan? Itu pun kita masukkanlah itu tadi, kalau ada memang telur ayam gitu, kita buatkan sup sama dia seperti sup tahu, tempe, telur gitu. Inilah yang mesti ibu-ibu tahu ya kan, calon ibu, calon pengantin yang mau menjadi ibu harus tahu makanan bergizi itu seperti apa gitu, harus dipelajari dulu gitu, jangan asal-asalan aja. Sekarang kan banyak yang kayak gitu ya, muda-muda banget udah asal gini, tapi dia nggak tahu proses jangka panjangnya seperti apa ya kan, perkembangan anaknya, otaknya, semuanya kan. Jadi dipikir ibu-ibu ini kan karena biar anakku cepat besar, biar cepat gemuk gitu kan. Padahal bukan, itu kan makin menghambat dia. Karena kan usus si anak itu kan belum bisa menerima, belum bisa menerima yang keras-keras. Terakhir ya cara pertumbuhan dia itu ya payah kan, jadi terlambat jadinya kan, terhambat dia karena dia udah mengkonsumsi makanan-makanan yang berat gitu, yang aturannya belum dikasih, belum wajar kita kasih dia, tahu udah kita beri gitu. Nah ini yang para ibu-ibu, apalagi ibu-ibu muda gitu kan, kurang mengerti. Orang itu kepengen yang instan gitu. Kalau bisa ya kasih Indomie aja lah gitu, biar enak gitu. Nah pasti ini nanti si anak kenyang pasti diam gitu. Lahap gitu, dipikir mereka karena lahap enak rasa gitu, padahal enggak kan. Pengenalan rasa juga penting banget untuk anak-anak ya, mulai dari yang ada rasa ini yang nggak campur-campur gitu kan, biar
anaknya tahu rasa originalnya seperti apa. Iya kan. Karena kan anak-anak kecil bayi udah dikasih MSG, SGE, micin-micin. iya apa itu promina gitu. Sama. Iya, itu dia. Sekarang kan Jadi tidak yang ianya ini kan lagi, tidak dianjurkan Oh, lagi nggak makanan dianjurkan yang lagi. berkemasan itu ya kan. nggak boleh Nggak lagi, karena dibolehkan lagi. pengawetnya banyak. Iya. Jadi sebenarnya ibu-ibu ibu-ibu muda gitu, seharusnya dirubah lah cara pola hidup anak, pola makannya itu kan harus kita sendiri yang Iyalah, siapa merubah, lagi ya kan? Itu kan generasi untuk penerus kedepannya, bangsa loh, ya. kedepannya. Ya apalagi gini kan sekarang kan Hmm. Bapak Presiden kita kan mengharapkan di tahun 2045 nanti generasi muda ini, apalagi anak-anak kita ini udah mempunyai inovasi, sudah tidak ada lagi yang bodoh gitu, harus bisa dia menciptakan sesuatu, gitu. Harus pintar, tinggi dengan berat badan yang seimbang gitu. Jadi kita minimalnya gini ya, minimalnya kita lebih pintar lah, anak kita lebih pintar lah Dari kita Dari gitu. kita, iya. Harus bisa menciptakan kan Iya. gitu, menciptakan sesuatu gitu. perubahan ini kan, perubahan Iya. apa namanya generasi gitu kan. Punya inovasi lah anak-anak ini kan gitu. Nah kalau untuk cara memenuhi gizi seimbang itu seperti apa, Bu? Kita memberikan makanan dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan isi piringku. Di mana isi piringnya itu tadi kan ada satu piring gitu kan. Jadi kita bagilah dia 2/3 lah makanan sebenarnya yang seharusnya itu 2/3 nasinya, 2/3 sayurnya. Baru yang 2/3 lagi kita bagi 2 lagi. 1/3 dia lauknya, yang 1/3 itu buah. Buahnya itu pun tidak perlu yang mahal. Yang perlu yang ada saja di desa itu. Apa aja yang ada di desa itu, misalnya buah. Tidak perlu kan apel, anggur, yang penting ada di desa kita. Yang mudah kita dapat di desa kan ada pepaya, ada pisang, ada salak, jambu, sama pokat, ya kan? Yang itu aja kita kombinasikan dengan makanannya itu. Seperti yang lauk tadi kan tidak perlu harus daging, harus dia ayam, ya kan? Yang penting ada telur, ada dia ikan, ada dia tahu sama tempe. Itu pun sudah memenuhi sebenarnya gizi untuk yang kita berikan sama keluarga kita gitu. Kadang orang merasa kalau dia nggak ada, nggak sanggup katanya. Nggak sanggup beli daging, beli iya. ayam kan gitu. Nah, padahal sebenarnya yang telur itu bagus untuk mencegah stunting gitu kan, Bu. Sebenarnya telur inilah yang paling bagus sebenarnya. Nah inilah tugas dari orang ibu kan, memberikan ini pemahaman kepada masyarakat, Iya. menunya yang seperti apa, bagusnya seperti apa gitu kan. Iya. Agar masyarakatnya tahu gitu, nggak harus mahal gitu. Iya. Nah tadi terkait dapur sehat ini, kalau masalah pembiayaannya gimana itu? Kita di KB masih ada yang sebenarnya kan diharuskan dari instruksi Presiden, semua desa sebenarnya harus menganggarkan dana untuk ini tadi, untuk iya. dasar ini. Tapi kalau kami di KB yang ada baru cuman 24 desa yang ada. Itulah dikhususkan dia yang lokus stunting, di mana lokus iya. dipilih desa-desanya ini yang banyak dulu yang stuntingnya. Jadi kita membina yang itu dulu. Gitu, ya. Supaya nanti tahun depan misalnya terbebaslah kita dari stunting, terutama desa yang 24 ini tadi. Jadi sampai 24 desa di 24. Mandailing Natal yang terindikasi stunting? Sebenarnya enggak juga. Dari tahun 2020 kita sudah ada lokus, stunting. Tahun 2020 nggak salah itu ada 17 desa. 2021 17, di 2022 itu ada 20, di 2023 ini ada 40. Wow. Nah, jadi sebenarnya ini di tahun 2024 semua udah harus tercapai semua kita ini, sasaran kita ini di 377 desa gitu. Yang ini kan
data yang kita dapat ini kan berdasarkan namanya EPPGBM. Ada itu yang diinput oleh para TPG, tim ahli gizi yang ada di puskesmas yang datanya pun didapat dari bidan-bidan desa gitu. Jadi disitulah kita mendapatkan bahwa anak-anak stunting itu ada di Kabupaten Manado Natal. Nah, terus bagaimana tadi terkait untuk anggaran itu kan di KB kan hanya dianggarkan sekitar 24 untuk 24 desa. Iya, Jadi itu stempel aja. Jadi bagaimana ini supaya tercapai untuk yang sebanyak yang 377 desa ini tadi atau 404 sama desa kelurahan. Maka dana desa itu kita harapkan berperan aktif, dialokasikanlah, dimasukkan ke dalam APBDes untuk pencegahan stunting itu tadi. Itulah dia melalui pemberian makanan tambahan. Gitu. Jadi pemberian makanan tambahan inilah nanti yang diberikan oleh kepala desa kepada khusus untuk yang anak-anak balita ya, terutama yang stunting gitu. Dapur sehatannya setiap hari ada. Kalau dia sudah ya, setiap desa itu ada dapur sehatnya. Setiap hari berproduksi maksudnya. Iya, itulah tadi yang diolah oleh kader-kader kita tadi. itu. Memang kita kan pertama kan mengajari mereka dulu, kita bina dulu mereka. Kita bina dulu yang 9 kader ini tadi, jadi mereka lagi yang membina di desa itu. Jadi bagaimana caranya untuk makan yang sehat tadi. Jadi mereka ada raportnya juga, itu kami kasih selama 1 bulan dulu, baru nanti kita rekap lagi apakah dia udah terbiasa dengan sesuai dengan makanan yang kita inginkan tadi. Apakah pola hidupnya tadi sudah benar apa belum. Oh, jadi nggak setiap hari dikasih terus? Tidak. Kita cuma mengajari saja, gitu. tapi sesuai dengan menu yang kita ada, kita kasih juga menu sama mereka, contohnya gitu. Ada buku resep kita kasih. Tidak perlu tadi harganya yang mahal, yang penting mudah didapat di desa itu. Malah nanti kita contohkan potensi apa yang ada di desa itu. Jadi itu yang kita olah nanti cara memasaknya. Kadang kan di desa kadang yang tahu cuman digulai manis sama ditumis gitu kan. Daun ubi tumbuh. Padahal sebenarnya kreasinya banyak. Gitu. Iya. Jadi itulah yang gunanya kita tadi datang ke sana membina bagaimana cara mengolah masakan ini tadi sesuai berkreasi yang supaya praktis, untuk yang praktis supaya bisa untuk anak tadi berminat memakan sayuran itu tadi gitu. Jadi tugasnya cuma membina saja dan mengasih sampelnya gini, bagusnya gini gitu. Dan harapan masyarakat bisa meniru kan. Iya, meniru kebiasaan tersebut udah jadi rutinitas untuk mereka gitu ya. Nah, tapi kita praktekkan juga cara memasaknya di sana. Beberapa kali kita nanti praktekkan masakan yang ini, seperti ini cara memasaknya yang bagus gitu. Jadi nanti berganti lagi, kita sudah mengajari mereka memasak, nanti mereka lagi yang memasak, tapi kita datang melihat apakah sudah benar cara memasaknya tadi. Jadi diawasin terus diawasi, dikaderlah selama 10 kali nanti mereka di sana. Jadi contohnya nih, contoh isi piringku itu seperti apa aja nih? Misalnya seperti lah isi piring kalau udah ada nasi nih, ada nasi misalnya berarti ganti nasi itu tadi berarti bisalah kayak orang yang tidak biasa makan nasi berarti dia makan roti. Boleh dikasih roti gitu kan. Seperti kayak sayur-sayuran kan banyak juga macam sayurannya, biasa nanti entah sawi misalnya kan, ini entah bayam, wortel. Ada juga nggak sayur yang memang boleh dikonsumsi atau enggak gitu? Atau memang boleh sayur apa aja, asal sayur gitu? Boleh asal sayur saja. Seperti kayak daging itu tadi kan, misalnya kayak lauknya kan tidak perlu harus daging terus atau ayam kan. Kalau kita di desa kan belum tentu ada daging atau ayam, apa yang ada yang mudah didapat saja. Seperti kayak lauknya kan misalnya yang mudah didapat, telur selalu ada kan di warung-warung, selalu ada. Kalau tempe pun sekarang kan sudah mudah, tempe sama tahu. Pada didong dulunya kan kadang sekali seminggu baru dapat ya kan. Sekarang sudah
udah mudah kita dapat sekarang, murah lagi ya kan. Nah, gitu. Jadi gitu ya sahabat Sat FM ya. Nah, untuk terakhir nih Bu ya, pesan ke masyarakat apa nih dengan terkait program Dahsyat ini? Pesannya sama masyarakat untuk membiasakan makanan sesuai dengan isi piringku tadi. Ada dia misalnya udah makan nasi, ada sayurnya, ada buahnya, ada lauknya. Soalnya itulah yang kebiasaan yang seharusnya sebenarnya kita lakukan gitu. Yang terpenting harus merubah Pola hidup. Cara pikir. Cara pikir. Karena kita harus berpikir ke depannya Iya, gitu, gitu. untuk masa depan anak-anak kita. Nggak melulu harus patokannya dari belakang nih, Iya. gitu kan. Dari dulu gini nih, nggak melulu harus gitu karena beda-beda. Beda, karena kita kan kalau zaman dulu kita kan makanan kita itu kan belum ada ini apa namanya itu Micin-micin, micin-micin ya. benar. Kalau dulu kan orang tua kita kan ngasih kita itu kan yang ori, Yang ori, gitu, betul. nggak pernah kita dikasih yang pakai penyedap. Kalau sekarang kan semua makanan itu kan Udah sudah bercampur pakai dengan bercampur, kimia iya. kan kalau sekarang jadi sayur beda. aja pun sekarang harus pakai pupuk kan Iya, gitu. benar. Nah, sebenarnya pun ya udah susah lah kita dapatkan untuk yang apa ya. Jadi kan harus dari diri kita sendiri. Terus satu lagi kebersihan lingkungan. Itu penting Nah, itu juga. yang paling penting. Kalau bisa satu lagi, buang sampah itu jangan sembarangan. Karena dari situlah datangnya kuman-kuman itu tadi, Jadi kuman-kuman penyakit. Walaupun kita nanti udah masak bersih-bersih, tiba-tiba lingkungan kita itu nggak bersih. Kan hinggap. Percuma, kan? Juga kan hinggap juga lalatnya ke makanan kita. Itulah yang kita berikan sama anak. Kan gitu. Sementara daya tubuh si anak itu kan belum kuat gitu. Jadi itu dia penyebab. Baik, terima kasih sahabat Sat FM, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di hari ini untuk membahas mengenai program Dahsyat ini, Dapur Sehat ini. Dengan harapan semoga masyarakat bisa mengubah mindset, pola hidup. Yuk sama-sama yuk kita bergerak ya kan, bergerak menjaga kebersihan kita, mengubah mindset kita ya, yang tadi seperti ibu bilang nggak harus mahal-mahal juga ya. Dan kalau memang mau belajar sebenarnya bisa kan, semua orang sekarang udah punya smartphone ya. Iya. Kalau mau belajar Di dari YouTube. smartphone kan Iya. bisa ya. Yang penting sekarang pola pikir kita aja dulu diubah ya. Baik sahabat Sat FM, terima kasih dan saksikan terus program dialog interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Natal dengan tema-tema berikutnya. Akhirnya saya Feby Ashar mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Latest music on the Paradise Island, Sun FM.